Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatus Sa'diyah, NIM 21080760039, Pendidikan Kimia 2B UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif kation dan anion. Analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi suatu unsur kimia. Dalam analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa bereaksi, di antaranya bereaksi penggolongan dan bereaksi spesifik. Kedua bereaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis kation atau anion dalam larutan. Reagensia yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan larutan klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Nah, berdasarkan sifat-sifat kation terhadap reagensia, membentuk endapan atau tidaknya, kation dibagi menjadi 5 golongan. Golongan kation. Untuk golongan yang pertama ada Ag+, Hg+, dan Pb2+. Golongan kedua Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, Sn4+, Sb3+. Golongan ketiga Al3+, Cr3+, Co2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Golongan 4 dan 5 Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Kation golongan 1 yaitu Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Kation golongan 1 ini mengandung logam yang terendapkan sebagai senyawa klorida yang larut. Kation ini diendapkan dengan bereaksi asam klorida. Nah, untuk memisahkan ketiga kation ini, kita menambahkan HCl 6 molar pada sampel. Kation golongan 1 akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi adalah Ag+ plus Cl- menjadi AgCl, 2Hg+ plus 2Cl- menjadi 2HgCl, dan Pb2+ plus 2Cl- menjadi PbCl2. Selanjutnya, Pb2+ dipisahkan dari kation golongan 1 yang lain yaitu Hg+ dan Ag+. Karena ketika kation golongan 1 ini dipanaskan, PbCl2, endapan PbCl2 larut, sedangkan endapan HgCl dan AgCl ini tidak larut, endapannya masih sama. Oleh karena itu, PbCl2 dipisahkan dari kation golongan 1 yang lain. Nah, untuk mengidentifikasi Pb2+, yaitu dengan penambahan K2CrO4 atau H2SO4. Untuk reaksi yang terjadi, Pb2+ plus CrO4 2- menjadi PbCrO4 2-, membentuk endapan berwarna kuning. Kemudian Pb2+ plus SO4 2- menjadi PbSO4, membentuk endapan berwarna putih. Nah, Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan penambahan amonia atau NH3. Reaksi yang terjadi pada Hg2Cl2 yaitu Hg2Cl2 plus 2NH3 menjadi HgNH2Cl plus Hg plus NH4Cl. Endapan dari reaksi ini berwarna putih hitam, atau kalau diamati secara mendalam menjadi warnanya lebih ke abu-abu. Sedangkan untuk penambahan NH3 pada Ag+ menyebabkan endapan larut karena membentuk ion kompleks yang stabil. Ion kompleksnya yaitu AgNH3 2+. Untuk reaksinya, AgCl plus 2NH3 menjadi AgNH3 2+ plus Cl. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan paparkan menggunakan bagan. Ini kan Hg+, Ag+, dan Pb2+ merupakan kation golongan 1. Nah, ketiganya ditambahkan dengan asam klorida 6 molar. Dan ketiganya pula
menghasilkan endapan berwarna putih. Endapannya sama warnanya dengan reaksi yang masing-masing. Ketiganya juga dipanaskan. Namun untuk Pb2+, endapannya larut ketika dipanaskan, sedangkan Ag+ dan Hg+ ini endapannya tidak larut. Nah, untuk yang endapannya tidak larut kan tetap AgCl. Untuk melarutkan kembali AgCl ini ditambahkan dengan NH3. Reaksinya adalah AgCl plus NH3 menjadi AgNH3 2 kali plus Cl-. Endapan ini larut kembali karena adanya ion kompleks yaitu AgNH3 2 kali plus. Nah, untuk membentuk endapan kembali, kita bisa menambahkan HNO3 6 molar. Reaksinya adalah AgNH3 2 kali plus 2H plus Cl menjadi AgCl plus 2NH4 plus, yaitu membentuk endapan kembali seperti semula, seperti tadi. Kemudian yang Hg+, endapan putih dipanaskan dan endapannya tidak larut, masih sama Hg2Cl2. Nah, untuk mengendapkan kembali sama-sama ditambahkan NH3 menjadi Hg2Cl2 plus 2NH3 menjadi HgNH2Cl plus NH4Cl, membentuk endapan hitam dan putih. Untuk endapan yang larut, endapan putih Pb2+ tadi, endapannya kan larut. Jadi untuk membentuk endapan kembali, kita bisa menambahkan H2SO4 atau K2CrO4. Ketika ditambahkan H2SO4 akan membentuk endapan putih dengan reaksi Pb2+ plus SO4 2- menjadi PbSO4. Atau bisa juga ditambahkan dengan K2CrO4 dengan reaksi Pb2+ plus CrO4 2- menjadi PbCrO4, membentuk endapan berwarna kuning. Selanjutnya kation golongan 2 yaitu Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, Sn4+, dan Sb3+. Kation golongan ini tetap ada dalam filtrat larutan setelah ditambahkan HCl 6 molar, tidak membentuk endapan klorida. Kation ini sering disebut golongan H2S atau hidrogen sulfida. Untuk memisahkan kation golongan ini diendapkan sebagai garam sulfida. Berdasarkan kelarutan endapan garam sulfida dan amonium polisulfida, kation golongan 2 dibagi menjadi dua, yaitu golongan tembaga atau 2A dan golongan arsen atau golongan 2B. Yang pertama adalah golongan tembaga atau 2A. Sulfida dalam golongan tembaga yaitu PbS, CuS, CdS, HgS, dan BiS3 yang tidak larut dalam amonium polisulfida. Kemudian golongan arsen atau 2B. Subgolongan arsen yaitu As2S3, As2S5, SNS2, dan Sb2S3 akan larut membentuk garam tio. Selanjutnya, bagan kation 2 bagian 1. Ketika kation ditambahkan hidrogen sulfida dengan pH 0,5, maka kation golongan 2 akan membentuk endapan berwarna coklat, sedangkan kation golongan 3 dan 4 tidak terbentuk endapan. Kation golongan 2 yang membentuk endapan coklat ini ditambahkan dengan NH4 2 kali S akan terbagi menjadi dua, yaitu golongan tembaga dan golongan arsen. Golongan tembaga terdiri dari PbS, CuS, CdS, HgS, dan Bi2S3. Untuk golongan arsen terdiri dari As2S3, As2S5, SNS2, Sb2S3, Sb2S5. Untuk reaksinya, As2S3 plus 3S2- membentuk 2AsS3 3-, namanya tioarsenit. As2S5 plus 3S2- membentuk 2AsS4 3-, tioarsenat. Sbs3 plus 4S2 2- membentuk 2Sbs3 3- plus S3 2-, tiantimonit. Sb2S5 plus 3S2 membentuk 2Sbs4 3-, tioantimonat.
SnS2 plus S2- membentuk SnS3 2- thiostanat. Selanjutnya, bagan kation golongan 2A atau golongan tembaga. Pb2+, Cu2+, Cd2+, dan Be3+, ditambahkan dengan H2SO4 dan air. Untuk Pb2+-nya membentuk endapan putih. Kemudian Cu2+, Cd2+, dan Be3+. Ini ditambahkan dengan NH4OH. Menghasilkan CuOH2 berwarna biru, CdOH2 berwarna putih, BiOH3 berwarna putih juga. Untuk CuOH2 yang berwarna biru ini ditambahkan dengan NH4OH yang berlebih, menghasilkan ion kompleks berupa CuNH3 4 kali 2+ berwarna larutan biru gelap. Untuk menguji secara spesifik larutan ini, ditambahkan dengan FeCN6 3- akan membentuk endapan merah berupa Cu2 FeCN6. Kemudian CdOH2 putih ditambahkan NH4OH berlebih membentuk ion kompleks CdNH3 4 kali 2+ berupa larutan tidak berwarna. Kemudian ditambahkan dengan amonium sulfida membentuk endapan kuning CdS. Kemudian BiOH3 berwarna putih ini ditambahkan dengan NH4OH berlebih membentuk BiOH3 berwarna putih juga. Kemudian BiOH3 berwarna putih ini ditambahkan SnCl3 akan membentuk endapan hitam Bi3+. Bagan kation golongan 2B atau golongan arsen, yaitu AsS3 3-, SbS3 3-, dan SnS3 3- ditambahkan CH3COH yang berlebih, menghasilkan As2S3, Sp2S3, dan SnS2, dan filtratnya dibuang. Kemudian ditambahkan dengan HCl pekat yang dihomogenkan, membentuk As2S3 dan Sp3, dan Sn4+. As2S3 ini ditambahkan dengan EH4OH dan H2O2 yang dipanaskan membentuk AsO4 3-. Kemudian ditambahkan dengan campuran magnesia akan membentuk NH4 MgAs4 yang berwarna putih. Selanjutnya Sp3+ dan Sn4+. Untuk yang Sn4+ ditambahkan dengan aluminium yang dipanaskan membentuk SnCl2. SnCl2 ditambahkan dengan HgCl2 membentuk SnCl4. Sp3+ dan Sn4+ ditambahkan dengan asam oksalat membentuk Sp3+, SnC2O4 4 kali H2O 2 4-. Ion kompleks ini ditambahkan dengan hidrogen sulfida yang kemudian membentuk Sp2S3 yang berwarna sindur. Kation golongan 3 yaitu CO2+, Ni2+, Fe2+, Zn3+, Mn2+, Cr3+, dan Al3+. Sebelum pengendapan, golongan ini terlebih dahulu diperiksa adanya ion-ion pengganggu seperti fosfat, oksalat, dan borat. Apabila terdapat ion-ion tersebut, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Golongan ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral, tidak asam dan tidak basa. Endapan yang terbentuk adalah FeS yang berwarna hitam, AlOH3 yang berwarna hijau, NiS yang berwarna hitam, MnS yang berwarna merah jambu, dan ZnS yang berwarna putih. Kation golongan 3 ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer atau membentuk hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation golongan 3 membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan kation golongan 2. Oleh karena itu, mengendapkan kation golongan 3 sebagai garam sulfida, konsentrasi ion H+ dikurangi menjadi sekitar 10-9 molar atau pH 9. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida. Kemudian dijenuhkan dengan H2S
Dalam kondisi ini, kesetimbangan H2S menjadi 2H+ plus S2- akan bergeser ke arah kanan. Dengan demikian, konsentrasi S2- akan meningkat dan cukup untuk mengendapkan kation golongan 3. H2S juga dapat diganti dengan NH4 2S. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan bagan. Kation golongan 3 dan 4 ditambahkan dengan NH4OH, NH4Cl, dan H2S. Dan terbentuklah kation golongan 3, Al3+, Cr3+, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Kation golongan 3 ini ditambahkan dengan NH4OH. Kation golongan 3 ini terbagi menjadi dua. Untuk bagian yang pertama, MnOH2, FeOH2, COOH2, dan NiOH2. MnOH2 ditambahkan dengan 5 BiO3 dan 9H+ menjadi MnO4-. Terbentuk larutan berwarna ungu. Untuk FeOH2 ditambahkan dengan K4FeCN6 membentuk Fe4 FeCN6 3 kali berwarna biru. Ketika FeOH2 ditambahkan dengan KSCN akan membentuk FeSCN6 3+, berbentuk larutan coklat kekuningan. Untuk COOH2 ditambah KCN membentuk COCN2 berwarna coklat hitam. Dan NiOH2 ketika ditambahkan dengan amonia membentuk NiNH3 6 kali, dan ditambahkan dengan CH3 C2NOH2 kali membentuk NaC8H14N4O4 berwarna merah. Untuk bagian yang kedua yaitu AlOH4-, CrOH4-, dan ZnOH4-. AlOH4- ditambahkan H+ membentuk Al3+, dan ditambahkan dengan NH4OH membentuk AlOH3 yang berwarna putih. CrOH4- ditambahkan dengan H2O2 membentuk CrO42+, ditambahkan H+ membentuk Cr2O72+, ditambahkan dengan NH4OH membentuk CrO42-, dan yang terakhir ditambahkan dengan Ba2+ membentuk BaCrO4 berwarna kuning. Untuk ZnOH4- ditambahkan dengan H+ menjadi Zn2+, ditambahkan dengan NH4OH menjadi ZnNH3 4 kali 2+, dan diberi kertas ditizon, terbentuk warna merah keunguan. Kation golongan 4 dan 5. Kation golongan 4 meliputi Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, mengendap sebagai karbonatnya dalam suasana netral atau sedikit asam dengan adanya amonium klorida. Endapan yang terbentuk adalah BaCO3, CaCO3, dan SrCO3 yang semuanya berwarna putih. Logam alkali tanah yang digunakan untuk pemisahan satu sama lain ialah kromat, karbonat, sulfat, dan oksalat. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, maupun 3. Kation dalam golongan ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium karbonat klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Untuk kation golongan kelima yaitu Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Untuk mengidentifikasi ion-ion ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi khusus atau uji nyala, tetapi ion amonium tidak dapat diperiksa dari filtrat 4. Kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya meliputi magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Kation golongan ini meliputi Mg, K, dan NH4+. Untuk menentukan adanya kation NH4+ harus diambil dari larutan analit mula-mula.
untuk kation-kation Ca2+, Ba2+, Sr2+, Na+, dan K+, identifikasi dapat dilakukan dengan uji nyala. Berikut adalah bagan kation golongan 4 dan golongan 5 bagian 1. Kation golongan 4, Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+, ditambahkan dengan amonium sulfat. Endapan putih untuk Ba2+, dan Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+, ditambahkan dengan amonium oksalat yang basa, menghasilkan Ca2+, endapan putih. Kemudian Mg2+, Na2+, K+, dan NH4+, ditambahkan dengan Na2HPO4, membentuk endapan putih. Endapan putih itu ditambahkan dengan NaOH yang menghasilkan endapan putih MgOH2. Kemudian ditambahkan dengan magnesium 1 atau magnesium 2, membentuk endapan biru Mg2+. Selanjutnya, Na+, K+, dan NH4+ dilakukan uji nyala. Nyala kuning ini untuk Na+, dan nyala merah keunguan untuk K+. Nyala kuning Na+ ditambahkan dengan seng uranil asetat, membentuk endapan kuning NaZnUO2 3 kali, C3H3O2 9 kali, dan untuk nyala merah keunguan ditambahkan dengan natrium heksanitri-kobaltat 3, membentuk endapan kuning K2NaCO NO2 6 kali. Kemudian Na+, K+, dan NH4+ yang dipanaskan dengan NaOH 6 molar, bau gas amonia atau NH4+. Analisis kualitatif anion. Pengenalan anion dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu berdasarkan Bunsen, Gilred, dan Vogel. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Gilred menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam kalsium, barium, kadmium, dan garam peraknya. Sedangkan Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakannya, yaitu pemeriksaan anion yang dapat menguap bila diolah dengan asam, dan pemeriksaan anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Cara identifikasi anion tidak begitu sistematik seperti pada identifikasi kation. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Kemudian penggolongan anion. Anion dibagi menjadi 3, yaitu golongan sulfat, golongan halida, dan golongan nitrat. Golongan sulfat terdiri dari SO42-, SO32-, PO43-, Cr2O42-, BO32-, CO32-, C2O42-, dan ASO42-. Untuk golongan halida terdiri dari Cl-, Br-, I-, dan S2-. Dan untuk golongan nitrat terdiri dari NO3-, NO2-, dan C2H3O2-. Beberapa anion menghasilkan asam lemah volatil atau dioksidasi dengan asam sulfat pekat, seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Ketika anion Cl- direaksikan dengan H2SO4, maka hasilnya akan bergelembung, tidak berwarna, bau menusuk, asap putih pada udara lembab, dan lakmus biru menjadi merah. Untuk reaksinya dapat dilihat di tabel. Kemudian anion Br- ketika direaksikan dengan asam sulfat, bergelembung, berwarna coklat, bau menusuk, berasap, lakmus biru menjadi merah. Anion I- bergelembung, uap ungu jika dipanaskan, dan bau seperti H2S. Anion S2- bau khas gas H2S. CO32- bergelembung, tidak berwarna, dan tidak berbau. SO32- bergelembung, tidak berwarna, dan berbau sengak. CrO42- perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Uji spesifik golongan sulfat. Yang pertama adalah anion SO42-,
ketika direaksikan dengan timbal asetat membentuk kristal putih dengan reaksi SO42- plus Pb12 menjadi PbSO4. Untuk kation SO32- jika direaksikan dengan barium klorida akan membentuk endapan putih dengan reaksi SO32- plus Ba12 menjadi BaSO3. Kation PO4 3- ketika direaksikan dengan besi 3 klorida akan membentuk endapan putih kekuningan dengan reaksi PO4 3- plus Fe3 plus menjadi FePO4. Untuk kation Cr2O4 2- direaksikan dengan timbal asetat membentuk endapan kuning dengan reaksi Cr2O4 2- plus Bb2 plus menjadi BbCr2O4. Endapan kuning akan larut dalam asam nitrat encer dengan reaksi 2PbCr2O4 plus 2H plus menjadi 2Pp2 plus Cr2O7 2- plus H2O. Kation CO32- akan membentuk endapan putih jika direaksikan dengan perak nitrat dengan reaksi CO32- plus 2Ag plus menjadi Ag2CO3. Selanjutnya, uji spesifik golongan halida. Anion Cl- jika direaksikan dengan timbal asetat membentuk endapan putih dengan reaksi 2Cl- plus Pb2 plus menjadi PbCl2. Anion Br- ketika direaksikan dengan timbal asetat membentuk endapan putih dengan reaksi 2Br- plus Pb2 plus menjadi PbBr2. Anion I- ketika ditambahkan dengan timbal asetat menghasilkan endapan berwarna kuning dengan reaksi 2I- plus Pb2 plus menjadi PbI2. Kemudian anion S2- plus 2Ag plus membentuk Ag2 plus berwarna hitam. Untuk yang terakhir yaitu uji spesifik golongan nitrat. NO3- ketika ditambahkan dengan asam sulfat menghasilkan uap nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan dengan reaksi 4NO3- plus 4H2SO4 membentuk 4NO2 plus 2SO4 2- plus 4H2O. Untuk anion NO2- ketika ditambahkan dengan perak nitrat akan menghasilkan endapan kristal putih dari larutan yang pekat. Untuk reaksinya, NO2- plus Ag plus menjadi AgNO3. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila terdapat sekali banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.